Hai guys, apa kabar nih? Kalian sehat-sehat kan ya? Balik lagi di YouTube channel aku. Hari ini aku bakal bahas satu film yang seru banget. Judulnya Meow. Oh ya, sebelumnya aku mau bilang makasih buat kalian yang udah nyempetin waktu untuk nonton video ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal ya, aku Clara. Nah guys, video alur film kali ini bakal nyeritain kisahnya kucing oren yang gendut dan ngegemesin ini. Kelihatannya sih dia lucu ya, tapi sebenarnya dia punya niat yang jahat. Dia mau menguasai bumi. Pasti kalian udah penasaran kan? Jadi langsung kita mulai aja yuk ceritanya. Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa subscribe. Terus nyalain lonceng notifikasinya juga ya guys, biar kalian gak ketinggalan nanti kalau aku upload video-video baru. Jadi guys, ceritanya diawalin sama satu planet di luar angkasa nih. Namanya planet Meow. Bentukan planetnya tuh kayak kepala kucing. Dan pastinya planet ini juga dihuninya sama kucing-kucing ya, bukan manusia. Dan mereka bukan kucing biasa nih. Kucing-kucing di planet ini tuh punya kekuatan spesial. Sayangnya planet Meow ini lagi sering kejatuhan meteor. Makanya mereka mikir mau pindah aja dari planet ini. Bahkan mereka juga udah ngirim banyak utusan untuk nyelidikin dan nyerang bumi. Tapi anehnya, kucing yang udah nyampe ke bumi gak ada satupun yang balik nih ke planet Meow. Akhirnya, raja di planet Meow mengutus satu ksatria kucing yang paling pemberani. Dia bakal dikirim ke bumi. Nah, kekuatan spesialnya ada di liontin kalung ini nih. Salah satu kekuatannya, dia jadi bisa nembakin sinar laser yang nantinya mau dipakai untuk ngancurin bumi. Tapi, kalung ini nggak boleh lepas. Karena kalau kalungnya nggak ada, kekuatannya nggak bisa dipakai. Akhirnya, ksatria kucing itu berangkat juga tuh. Sementara guys, di bumi ada seorang bapak-bapak yang namanya Saulung. Dia dulunya pemain sepak bola, tapi udah pensiun. Sekarang dia lagi nyoba jadi komentator sepak bola nih. Tapi ternyata nggak berbakat. Dia gagal dan disuruh pulang. Pokoknya bapak-bapak ini tuh kocak banget. Caranya tuh selalu aneh-aneh buat nyari duit. Kayak misalnya dia jualan dasi yang di belakangnya tuh bisa ditaruh kartu-kartu kayak gini. Gak penting banget kan sebenarnya. Terus dia juga punya seorang istri yang namanya Chow Lai Chu. Dia kayak jadi artis gitu, tapi ya gak terlalu terkenal. Suka main iklan juga sih, tapi ya kayak gini nasibnya. Eits, tapi dia ibu rumah tangga yang baik kok. Selalu bisa ngurusin anak dan suaminya. Terus mereka juga punya satu anak cowok yang namanya Yao Choi. Dia suka banget bikin video. Tapi sayangnya gak ada yang nonton videonya sama sekali. Terus mereka juga punya satu anak perempuan yang namanya Yao Yao. Sedihnya dia punya kekurangan nih di kakinya. Dia jadi nggak bisa lari ataupun lompat dengan bebas dan harus selalu pakai alat bantu kayak gini. Anak-anak di sekolahnya jadi pada suka ngeledekin dan gak mau temenan sama dia. Si Yao Yao ini jadi selalu kesepian. Karena sedih dan kesepian, si Yao Yao berdoa nih, dia pengen banget punya teman sejati. Dan pas banget, si ksatria kucing tadi udah hampir sampai ke bumi guys. Sayangnya kondisi cuaca lagi buruk. Ini pesawatnya aja udah hampir hancur. Dan lebih sial lagi, liontin kalungnya, sumber kekuatannya ini malah jatuh. Padahal dia nggak bisa nyerang bumi tanpa liontin itu. Balik lagi ke si bapak Saulung nih. Karena tadi gagal jadi komentator, dia butuh kerjaan baru kan. Dan dia dapet tawaran yang bagus dari temennya. Dia bisa jadi pelatih tim. Tapi syaratnya dia harus mau dititipin kucing ini dulu nih. Soalnya temennya itu mau pergi. Akhirnya bapak itu setuju karena dia benar-benar butuh kerjaan. Nah, istrinya tuh sebenarnya nggak suka karena kucing itu pasti bakal bikin repot kan. Tetep aja karena udah terlanjur janji, kucingnya bakal segera dia jemput. Dan ini si ksatria kucing lagi berusaha nyari liontin kalungnya tadi. Dia rasa itu tadi jatuhnya di rumah ini deh. Makanya dia udah mau terbang meluncur ke situ. Tapi dia baru inget kekuatannya nggak bisa dipakai kalau nggak ada itu kalung. Terus guys, kalau nggak pakai kalungnya,
tubuhnya juga bakal segera hancur nih kalau kelamaan di bumi. Dan supaya tubuhnya bisa bertahan, dia harus nyesuaiin wujudnya kayak kucing-kucing lain yang ada di bumi. Kebetulan di situ adanya cuma kucing oranye ini yang tadi mau dititipin, namanya Sicily. Nah, Sicily yang asli langsung ketakutan dan kabur dong pas ngeliat dia. Terus akhirnya si kesatria kucing ini berhasil nyamar jadi Sicily. Walau wujudnya beda sih, dia malah jadi kucing oranye yang raksasa kayak gini. Pas ngeliat ini si Saulung sebenarnya kaget banget. Tapi karena udah terlanjur janji, ya udah, mau gak mau dia harus ngurusin kucing yang nyamar jadi Sicily ini. Jadi sekarang kita sebut namanya Sicily ya guys. Sesampainya di rumah, pas lihat Sicily, istrinya langsung pingsan karena baru pertama kali ngeliat kucing raksasa. Si anak yang cewek malah seneng banget. Dia rasa doanya terkabul. Dia kedatangan seorang teman. Dan ini si anak cowok yang hobi bikin video udah sibuk ngerekam nih. Terus sesuai rencana awalnya, dia mau menguasai bumi kan. Makanya dia mau nyerang keluarga itu pakai sinar laser. Tapi ternyata dia cuma bisa halu guys, karena dia kan lagi gak punya kekuatan laser itu. Kalungnya aja gak ada. Si Sicily kesel banget, tapi tetap aja dia gak bisa ngapa-ngapain. Apalagi ini si Yao Yao langsung meluk-meluk. Dia makin kesel. Setelahnya, Sicily ngumpulin para kucing-kucing lain yang sebelumnya dikirim dari planet Miau. Ternyata mereka semua nggak balik karena udah terlalu nyaman di bumi. Manusia-manusia melihara dan ngurus mereka dengan baik kan. Dikasih makan, selalu dibersihin, mereka tinggal males-malesan aja. Makanya para kucing ini mikir gak perlu deh ngancurin bumi. Setelah ngedenger itu, Sicily jadi kesel. Dia tetap yakin bumi itu harus dihancurin. Dan dia mau mulai dengan ngabisin keluarga tadi guys. Dia udah nyiapin cakarnya yang tajam dan mau nyerang si Yao Yao. Tapi anehnya, pas ngeliat wajah si Yao Yao yang polos, dia malah jadi gak tega. Udah gitu Sicily disuruh tidur nih. Dan emang dia udah capek banget sih hari ini, karena habis ngelaluin perjalanan yang panjang kan. Jadi dia mikir nanti aja deh nyerangnya, sekarang tidur dulu. Besok paginya bangun-bangun dia langsung diciumin dong sama si Yao Yao. Dia jadi kesel banget. Terus yang anak cowok juga ngerekamin dia mulu. Si Sicily sampai ngambek dan gak mau makan. Udah disediain macem-macem, dia tetap aja gak mau makan. Akhirnya keluarga itu mutusin buat pergi cari makanan yang lain dulu. Tapi pas balik-balik, mereka kaget karena rumahnya udah jadi hancur berantakan. Ternyata Sicily dari tadi sibuk nyariin liontin kalungnya, makanya semuanya berantakin. Awalnya si ibu sempet emosi banget. Tapi pas mereka ngeberesin kekacauan rumahnya ini, mereka malah jadi nemuin barang-barang yang selama ini mereka cari-cari tapi nggak inget nyimpennya di mana. Sicily bingung nih, dia udah ngancurin seisi rumah, tapi keluarga itu malah seneng. Nah, abis itu Sicily belum nyerah guys. Dia masih pengen nyerang keluarga itu. Makanya dia masukin racun ke makanan mereka. Sicily udah nungguin keluarga ini menyantap makanannya. Tapi si bapaknya malah pesan pizza dong. Dan makanan yang udah dikasih racun itu ternyata malah dikasihin ke Sicily. Gagal lagi deh rencana jahatnya. Pas malam harinya, di komplek itu kedatangan 2 orang perampok. Sicily dengan jahatnya ngebukain pintu untuk para perampok itu biar bisa masuk dan nyerang keluarganya. Dan gak lama, satu keluarga itu udah ditangkep nih. Sicily ngintipin di pojokan. Keluarga itu malah khawatir dong sama keselamatan Sicily. Dia disuruh cepet-cepet kabur supaya selamat. Sicily jadi bingung nih, kok keluarga itu baik banget, padahal dia niatnya udah jahat. Ngeliat keluarga itu diserang perampok, dia jadi gak tega. Akhirnya dia nunjukin dirinya di depan perampok itu. Para perampoknya udah kesenangan banget pas ngeliat Sicily. Mereka mikir Sicily ini pasti bakal mahal banget nih harganya kalau dijual. Tapi mereka nggak tahu aja Sicily ini jagoan. Mereka langsung diserang dan keluarga tadi selamat. Sicily jadi pahlawan keluarga itu. Dan gak tahu kenapa dia ngerasa bahagia.
Dia jadi bingung nih, padahal harusnya kan dia benci keluarga itu. Setelahnya, Sicily justru malah jadi makin deket sama mereka. Dia ngabisin waktu sama keluarga itu di taman. Di rumah juga dia selalu sibuk seneng-seneng sama mereka. Dia selalu ngerasa bahagia dan udah mulai lupa nih sama misinya menyerang bumi. Apalagi dia tuh paling deket sama si Yao Yao guys, yang anak cewek. Dan yang anak cowok juga masih sibuk ngerekamin video Sicily terus. Nah, tapi keluarga ini emang selalu dapat masalah nih ya. Kali ini mereka kedatangan para penagih utang. Ternyata salah satu temennya bapak ini bawa kabur duit yang gede dan namanya dijadiin jaminan. Makanya utang itu ditagih ke keluarga ini. Istrinya kesel banget karena suaminya ini selalu bantuin orang tapi malah kena sial mulu. Dan pas mereka lagi pusing, tiba-tiba si anak cowok ini dapat kabar kalau video Sicily jadi viral banget di internet. Bahkan dia dapat banyak tawaran main film dan iklan. Dia jadi artis dadakan. Dan keluarga ini jadi ikut kecipratan nih, jadi ikut syuting terus bareng Sicily. Mereka tampil di banyak iklan, diwawancara berbagai media. Muka Sicily ada di mana-mana dan jadi banyak banget yang ngefans sama dia. Hari-hari keluarga ini selalu disibukin sama syuting guys. Sampai suatu hari, Sicily sama bapak ini lagi syuting adegan tinju. Dan tiba-tiba aja ada lampu yang jatuh dan mau mengenai Sicily. Tapi bapak ini berkorban ngelindungin dia. Jadinya malah kakinya yang kena. Ngeliat pengorbanan si bapak, dia langsung sedih dan terharu banget. Setelahnya, dia kembali ngumpulin teman-teman kucingnya. Ketahuan deh nih, dia belum berhasil ngancurin keluarga itu. Kucing gemoy ini jadi dilema. Dia bingung harus gimana. Sementara si bapak yang selalu sial ini lagi-lagi dapat masalah nih guys. Dia ketemu sama orang-orang yang mau ngejual peta harta karun. Katanya kalau dicari pakai peta ini bakal ketemu harta karun emas yang banyak banget. Dan mereka nawarin peta itu untuk dibeli sama bapak ini. Terus karena dia orangnya emang gampang banget buat dibujuk, peta harta karun itu langsung mau dia beli dong. Dia tarik semua saldo tabungan keluarga mereka yang ada di bank. Jadi semua uang hasil syuting mereka selama ini bakal habis cuma buat dipakai beli peta doang. Begitu dengar kabar ini, keluarganya langsung nyusulin si bapak. Tapi uangnya udah terlanjur diserahin ke para penjual peta itu. Dan pas banget muncul pengumuman dong di TV. Ternyata 3 orang penjual peta ini tuh penipu besar yang lagi dicari-cari. Tapi telat, mereka udah keburu kabur dong bawa uangnya. Keluarga ini udah berusaha ngejar para penipu itu, tapi gagal. Si istri bener-bener kecewa sama suaminya. Karena kali ini mereka udah ditipu besar-besaran dan kehilangan semua uangnya. Padahal guys, sebenarnya uang itu tuh mau dipakai buat operasi kakinya si Yao Yao. Bapaknya juga jadi ngerasa bersalah banget nih, tapi semua udah terlambat. Sicily yang ngeliat itu jadi ikutan sedih juga. Dia sebenarnya pengen nolongin, tapi dia aja nggak punya kekuatan. Terus guys, di sekolah bakal ada perlombaan lari keluarga. Si Yao Yao curhat sama Sicily karena dia pengen banget keluarganya ikutan lomba lari. Sayangnya keluarga ini kan lagi kacau pada berantem. Akhirnya Sicily narik si bapak dan ngasih lihat curhatan si Yao Yao yang kepengen banget keluarganya ikutan lomba lari. Terus Sicily juga ngerasa keluarga ini kan sekarang udah jadi berantakan, sesuai dong sama rencana awalnya. Tapi kok justru dia malah ngerasa sedih. Dia pengen keluarga itu balik lagi utuh dan ceria kayak dulu. Setelahnya gak disangka-sangka guys, Sicily ngeliat cahaya kehijauan yang terpantul sinar matahari. Ternyata itu liontin kalung yang selama ini dia cari-cari, nyangkut di pohon ini. Tapi karena udah ketemu, dia jadi sadar. Berarti ini saatnya dia menghancurkan bumi dengan kekuatannya. Sementara di sekolah, si Yao Yao sedih karena keluarganya nggak datang ke perlombaan lari ini. Dia dikatain karena sendirian,
Dan anak-anak lain juga pada ngetawain gimana dia mau lari dengan kondisi kaki kayak gitu. Untungnya nggak lama kakak cowoknya dateng. Dan ternyata ayah ibunya juga dateng kok, tapi ya istrinya ini masih ngambek. Terus perlombaannya udah dimulai nih guys. Si Yao Yao udah lari. Sayangnya dia terjatuh karena kondisi kakinya. Keluarganya langsung ngumpul untuk nolongin dia. Dan si Yao Yao minta supaya ayah ibunya nggak berantem lagi. Mereka semua akhirnya baikan nih. Si Silly ngamatin mereka dari kejauhan. Dan dia ikut bahagia nih ngelihat keluarga itu utuh lagi. Setelahnya mereka berkumpul dan diajakin bergandengan tangan sama si Silly. Ternyata dia jadi bisa bicara sama mereka nih setelah kekuatannya balik. Akhirnya dia ngasih tahu identitasnya yang sebenarnya. Dan dia juga berterima kasih banget karena ngerasain cinta yang luar biasa dari keluarga ini. Terus perlombaan lari keluarga itu udah mau dimulai lagi nih guys. Si Silly disuruh nunggu. Di perlombaan itu, keluarga ini ngelakuin yang terbaik nih. Mereka lari secepat mungkin. Sayangnya, si Yao Yao ya lagi-lagi kesulitan lari. Dia ketinggalan jauh. Semua penonton di situ nyemangatin dia. Terus aneh banget nih guys, ada keajaiban yang terjadi sama kakinya. Anak ini bahkan jadi bisa lari dengan sempurna. Ternyata sebelumnya dia dapat keajaiban dari liontin kalungnya si Silly. Semua orang yang ngeliat itu langsung pada terharu. Apalagi keluarganya nih, mereka bahagia banget. Tapi si Yao Yao sadar, si Silly yang tadi nunggu di pojokan sekarang udah nggak ada. Sebenarnya si Silly udah ada di pesawat luar angkasa dan bakal segera kembali ke planet Miao. Kepergiannya juga bakal secara otomatis menghapus ingatan orang-orang tentang keberadaan si Silly selama dia ada di bumi. Jadi mereka nggak inget lagi nih, termasuk keluarga ini. Mereka bakal lupa semuanya. Sesampainya di planet Miao, si Silly ngakunya ke raja kalau bumi itu berbahaya, gak bisa ditinggalin. Dan setelah ngeliat bentukannya Silly yang jadi kucing gendut gini, mereka akhirnya percaya sama omongannya. Mereka gak jadi pindahan ke bumi. Karena udah gagal ngejalanin misinya, raja ngehukum si Silly jadi harus ngegali kentang seumur hidupnya. Baru juga ninggalin bumi sebentar, si Silly udah kangen banget sama keluarga itu. Sementara di bumi, keluarga itu hidupnya baik-baik aja tanpa si Silly. Karena ingatan mereka juga udah dihapus kan. Mereka ngejalanin hidupnya dengan bahagia. Apalagi si Yao Yao, sekarang dia udah bisa loncat-loncat. Di tengah kerinduannya, tiba-tiba aja planet Miao kedatangan pesawat yang isinya anjing-anjing luar angkasa ini. Mereka lagi nyari-nyari makanan dan bilang katanya mau ngelanjutin perjalanan ke bumi. Ngedenger kata bumi, si Silly langsung semangat banget. Akhirnya dia nawarin semua kentang yang udah dia kumpulin. Tapi dia minta tolong supaya diajak ke bumi. Untungnya dia dibolehin ikut tuh guys. Sesampainya di bumi, si Silly langsung datengin keluarga itu lagi. Tapi justru mereka malah ketakutan dong ngeliat dia. Kayaknya ingatan mereka udah bener-bener kehapus dan gak inget sama sekali tentang si Silly. Dia jadi sedih banget, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Eits, ternyata guys, mereka tadi cuma acting. Keluarga ini sebenarnya gak lupa sama sekali. Karena kenangan tentang si Silly gak cuma ada di kepala, tapi ada di hati mereka, jadi nggak bisa kehapus. Akhirnya keluarga ini bisa berkumpul lagi deh. Terus kalian masih inget kan peta harta karun tadi? Ternyata di TV ada pengumuman kalau peta itu lagi dicari-cari. Karena ternyata petanya asli. Bahkan ada banyak orang kaya yang bersedia bayar mahal buat peta itu. Keluarga ini bakal jadi orang super kaya nih. Tapi masalahnya mereka lupa dong naruh petanya di mana. Gimana guys? Kalian suka nggak nih ceritanya? Seru banget ya ngeliat kehidupannya si Silly di bumi. Kalau kalian suka sama video ini, bantu aku dengan like dan pastinya subscribe. Terus nyalain lonceng notifikasinya juga yuk guys. Kalian juga bisa komen ya, mau aku ceritain apa lagi nih besok-besok. Oh ya, aku juga punya video-video alur cerita film lainnya yang gak kalah seru. Kalian bisa cek ya di playlist di channel aku.
Oke deh, kayaknya cukup segitu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye!